Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajrani. Kali ini akan berbagi langkah tindak lanjut setelah atasan melakukan observasi kelas. Dan beberapa hari sebelumnya telah disampaikan untuk melakukan tindak lanjut pada pengisian platform Merdeka Mengajar sebagai bagian dari progres penilaian kinerja guru. Oke. Untuk melakukan tindak lanjut tersebut dan mengetahui seperti apa hasil observasi atasan, apa yang kurang dari pembelajaran kita di kelas, dan seperti apa rekomendasi dan sarannya, mari kita mulai dengan membuka aplikasi platform Merdeka Mengajar terlebih dahulu. Selanjutnya scroll ke bawah dan pilih penilaian kinerja pada platform ini, platform Merdeka Mengajar. Kemudian setelah tampilan pengelolaan kinerja telah tampil, kita memilih bagian guru, kemudian sebagai pegawai. Lanjut, saya memilih cek praktik kinerja. Nah, pada tampilan praktik kinerja ini, saya memilih ke isi dokumen. Pada cek rating observasi, perlu diperhatikan bahwa rating observasi hanya ditujukan untuk memandu diskusi pelaksanaan tindak lanjut dan tidak menjadi penilaian akhir dari praktik kinerja Anda. Jadi sudah ada peringatan dari cek observasi, kita hanya diminta untuk melaksanakan tindak lanjut dan bukan merupakan penilaian akhir dari praktik kinerja, karena masih ada beberapa tahap yang harus kita selesaikan untuk bisa menghasilkan SKP sekiranya memuaskan dan mudah-mudahan mencapai target. Selanjutnya, target perilaku pada tampilan isian ini. Guru melakukan strategi pembelajaran yang responsif terhadap peserta didik. Rating atasan dilakukan dan efektif. Alhamdulillah, penilaian dari atasan ini, guru telah berusaha menyajikan pembelajaran yang responsif yang diawali dengan penjelasan di awal pembelajaran. Penjelasan yang dikaitkan dengan pembelajaran sebelumnya untuk mengantar peserta didik memasuki materi. Selanjutnya, pada target perilaku yang kedua, guru melakukan penyesuaian pembelajaran mengacu kondisi, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Rating atasan dilakukan tapi belum efektif. Guru telah melakukan penyesuaian pembelajaran mengacu pada kondisi, kebutuhan dan karakteristik peserta didik, tetapi sifatnya masih lebih ke teacher center, di mana belum sepenuhnya diserahkan ke peserta didik untuk menemukan sendiri materi itu. Selanjutnya, rekomendasi atasan, guru telah menyajikan pembelajaran yang cukup memberi peluang kepada peserta didik untuk lebih memahami materi dengan memfasilitasi peserta didik melalui penggunaan komputer. Namun, belum sepenuhnya melakukan pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan metode pembelajaran berdiferensiasi. Saya merekomendasikan untuk selanjutnya lebih menelaah dan mempraktikkan pembelajaran berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik difasilitasi untuk menemukan atau menyusun langkah yang akan dilalui. Selanjutnya dapat menerapkan pembelajaran dengan diferensiasi konten, produk maupun proses. Ya, semoga dari penilaian atasan ini saya bisa memberikan yang terbaik lagi dan melakukan apa yang saya bisa dalam pembelajaran di kelas. Terima kasih sekali atas rekomendasi yang diberikan. Semoga insya Allah saya akan mempraktikkannya. Lanjut. Jadi saya memilih tombol lanjut untuk lanjut pada pengisian tindak lanjut ini. Bagaimana refleksi Anda tentang praktik kinerja Anda selama observasi praktik kinerja? Refleksi guru, mungkin agak kebingungan dalam mengisi ini, tetapi kita dibantu pada contoh. Boleh kita isi, saya kesulitan karena banyak murid yang menuntut bikin kelompok sendiri. Oke, saya berusaha untuk menjawab sesuai dengan materi pembelajaran yang saya ajarkan, yaitu mata pelajaran akuntansi, elemen komputer akuntansi. Di sini saya menjawab bahwa saya kesulitan karena sebagian besar siswa masih kurang memahami akuntansi dasar, sedangkan mata pelajaran komputer akuntansi merupakan gabungan disiplin ilmu yang kompleks, di mana
Siswa diharapkan mampu memahami konsep akuntansi dasar dan mampu mengaplikasikan penggunaan komputer, khususnya perangkat lunak Mayop Accounting. Menerapkan praktik ini dalam lingkungan pembelajaran seringkali memerlukan sumber daya tambahan dan waktu yang cukup. Namun tidak semua sekolah memiliki fasilitas software, aplikasi Mayopnya, dan hardware, yaitu perangkat komputer yang diperlukan untuk mempelajari komputer akuntansi, terlebih kurangnya fasilitas yang dimiliki siswa. Dalam hal ini, biasa siswa menggunakan laptop milik pribadi, tetapi tidak semua siswa memiliki fasilitas itu. Oke, lanjut untuk mengisi bagian yang kosong. Di sini diminta untuk mengisi apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda. Pada contoh, bisa kita menuliskan, membicarakan opsi-opsi program dengan Dinas Pendidikan. Saya mencoba menjawab dengan mengetikkan dan menuliskan tindak lanjut dalam menghadapi tantangan pembelajaran komputer akuntansi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengatasi kesulitan belajar siswa dalam proses pembelajaran konsentrasi keahlian akuntansi pada elemen komputer akuntansi. Apa upaya-upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Di sini saya memberikan beberapa upaya tindak lanjut. Yang pertama, memberi alokasi waktu lebih untuk siswa mempelajari dan memahami materi tentang akuntansi dasar. Yang kedua, menghadirkan guru tamu yang memberi gambaran penggunaan komputer dan aplikasi yang digunakan di tempat kerja agar pembelajaran lebih relevan dengan dunia kerja. Yang ketiga, tersedianya media, alat, dan sarana pembelajaran yang mendukung pemahaman dan keterampilan. Yang keempat, menyediakan pelatihan tambahan atau sesi bimbingan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami materi, misalnya kursus atau privat. Selanjutnya, kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut ini? Saya memilih periode tindak lanjut dimulai pada bulan Juli insya Allah. Karena ada contohnya menyebutkan pada bulan November dan saya memilih bulan Juli. Apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Kebutuhan dukungan apa atau siapa? Nah, di sini ada opsi, kita bisa memilih salah satunya. Sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar atau praktik, penyediaan atau pembelian alat dukung pembelajaran, penyediaan atau akses ke sumber belajar melalui satuan pendidikan, izin untuk mengikuti pelatihan di luar satuan pendidikan, memperoleh mentoring dari kepala sekolah, guru penggerak, guru atau pemateri eksternal atau manajemen lainnya. Dan saya memilih penyediaan atau pembelian alat dukung pembelajaran. Oke. Selanjutnya kita scroll turun ke bawah. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda? Pilih minimal satu tujuan tindak lanjut berdasarkan Perdirjen GTK nomor 2626 tahun 2023 tentang model kompetensi guru. Yang pertama, instruksi pembelajaran yang mencakup strategi dan komunikasi untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis peserta didik. Yang kedua, penggunaan strategi untuk meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pilih modul pelatihan mandiri. Dan yang ketiga, tahapan perkembangan dan karakteristik yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Berdasarkan rekomendasi dari atasan bahwa pembelajaran belum berpusat kepada peserta didik, sehingga saya lebih cenderung untuk memilih penggunaan strategi untuk meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pilih modul pelatihan mandiri. Dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Saya pilih ini. Selanjutnya, kapan Anda akan mempelajari pilihan belajar dari PMM? Di sini saya memilih Juli, berarti saya akan memulai insya Allah di Juli sampai Desember.
Apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Pilih di sini penyediaan atau pembelian alat dukung pembelajaran. Selanjutnya, jika sudah selesai, bisa kita menekan kumpulkan. Tekan dokumen, Anda dapat ubah isi dokumen jika diperlukan, selama belum dinilai oleh atasan. Saya memilih centang, tanda centang bahwa saya mengerti bahwa isi dokumen dapat diubah selama belum dinilai. Dan menekan tombol kumpulkan. Oke, demikianlah yang bisa saya bagi buat teman-teman semua, Bapak dan Ibu guru hebat yang ada di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.